Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nita Wulandari dengan stambuk A1B1190007. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, saya di sini akan memaparkan beberapa materi mengenai telah kurikulum, di mana materi tersebut yaitu yang pertama, konsep kurikulum, yang kedua, perkembangan kurikulum, yang ketiga, teori kurikulum, yang keempat, landasan dan karakteristik kurikulum. Materi yang pertama yaitu konsep kurikulum. Nah, ayo langsung saja ikuti pembahasannya. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai pendidikan. Yang kedua mengenai belajar. Yang ketiga mengenai kurikulum. Dan yang keempat yaitu mengenai konsep kurikulum itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Yang bagian pertama, pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengembangan diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang ada di dirinya untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selain itu saya juga akan membahas pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non formal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang didasarkan berdasarkan lembaga-lembaga yang berwenang. Contoh pendidikan formal yaitu yang pertama, sekolah dasar. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Yang ketiga, sekolah menengah atas. Yang keempat, sekolah menengah kejuruan. Yang kelima, perguruan tinggi. Nah, itu ya mengenai pendidikan formal yang ada di Indonesia. Kemudian saya akan bahas lagi pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang tidak didasarkan berdasarkan lembaga-lembaga yang berwenang. Contohnya seperti yang pertama, TPA. Yang kedua, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi yang berikutnya yaitu yang kedua, materi mengenai belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, maksudnya di sini stimulus dan respon yaitu ketika guru memberikan suatu pengarahan atau materi terhadap siswa, maka siswa tersebut dapat merespon dengan baik ataupun sebaliknya. Belajar juga tidak hanya dilakukan dalam lingkungan sekolah saja, namun belajar juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Seseorang yang telah melakukan proses belajar akan mengalami perubahan tingkah laku, baik itu bersifat positif maupun negatif. Perilaku yang bersifat positif yaitu yang pertama, ia dapat menghargai orang yang lebih tua daripada dia. Yang kedua yaitu dia dapat menerima pendapat dari orang lain. Dan sifat negatif yaitu contohnya ia memiliki sifat yang sangat egois, tidak mau menerima pendapat dari orang lain, dan tidak ada rasa simpatik terhadap orang yang lebih tua daripada dia. Nah, itu tadi materi mengenai belajar. Sekarang saya akan membahas materi yang mengenai kurikulum, yaitu materi yang ketiga. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil dasar serta
data yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai komponen dasar dan tujuan pendidikan. Yang seperti kita ketahui ya, pendidikan di Indonesia itu memiliki tujuan, di mana tujuannya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya seperti saat ini. Saat ini kurikulum telah berubah menjadi kurikulum 2013, di mana tujuan dari fungsi kurikulum 2013 itu siswa dituntut berperan aktif, sedangkan guru sebagai fasilitator atau pengarah yang bertujuan agar siswa dapat kritis, dapat mengungkapkan pendapatnya di hadapan orang banyak. Nah, seperti yang sekarang ini, kurikulum di Indonesia yaitu telah berubah menjadi kurikulum 2013. Tujuannya yaitu agar siswa dapat berbicara di depan umum dan siswa dituntut harus lebih kritis ke depannya. Itulah materi yang mengenai kurikulum. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenai materi konsep kurikulum. Konsep kurikulum yaitu dapat dibedakan menjadi 3 konsep atau 3 bagian. Yang pertama, konsep substansi, yang kedua, konsep dinamis, dan yang ketiga, konsep sistem. Kita akan memasuki subbab atau submateri yang kedua, di mana materinya tersebut yaitu mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Langsung saja ya, sekarang kita akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis perubahan kurikulum. Jenis-jenis perubahan kurikulum yaitu terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, perubahan sebagian-sebagian. Nah, perubahan sebagian-sebagian ini yaitu perubahan yang tidak sangat signifikan. Ia tidak mempengaruhi satu dengan yang lain. Dia hanya berubah sebagian saja, tidak menyeluruh. Contohnya, ia berubah di saat proses penilaian atau dapat juga berubah di model pembelajaran kurikulum tersebut. Nah, itu yang dimaksud perubahan sebagian-sebagian. Dan yang kedua, perubahan menyeluruh. Nah, maksud dari perubahan menyeluruh ini yaitu perubahan yang berubah secara signifikan dari awal sampai akhir. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia yaitu pengaruh banyaknya bangsa kolonialisme yang ada di Indonesia pada saat itu, sehingga terjadinya perubahan-perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang begitu pesat sehingga menyebabkan perubahan-perubahan teknologi dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan. Yang ketiga, banyaknya jumlah penduduk sehingga makin banyak pula orang yang membutuhkan pendidikan pada saat itu. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Itu cukup banyak, yaitu Indonesia pernah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali, di mana perubahan-perubahannya itu yaitu yang pertama yaitu pada tahun 1947 Indonesia mengalami perubahan kurikulum, di mana kurikulum tersebut dinamakan sebagai rencana pelajaran, dan disusul pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia dibentuk sebagai rencana terurai, dan pada tahun 1964 Indonesia mengalami perubahan kurikulum sebagai rencana pendidikan, dan pada tahun 1968 berubah menjadi kurikulum 1968, dan disusul lagi pada tahun berikutnya
kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1997 yaitu revisi kurikulum. Selain itu, pada tahun berikutnya, tahun 1994, yaitu Indonesia mengalami perubahan kurikulum menjadi kurikulum suplemen, dan pada tahun 2004, Indonesia mengalami perubahan kurikulum yaitu kurikulum berbasis komputer. Dan pada tahun 2006, Indonesia juga mengalami perubahan kurikulum, di mana perubahan kurikulum yaitu disebut sebagai KTSP atau kurikulum tingkatan satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau sering disebut K13 yang saat ini sedang dilaksanakan oleh seluruh sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang saya akan membahas submateri yang berikutnya, yaitu bagian ketiga, di mana bagian ketiga itu berjudul tentang teori kurikulum. Nah, teori kurikulum di situ ia membahas banyak hal. Yang pertama mengenai teori, yang kedua teori pendidikan, yang ketiga teori belajar, dan yang keempat yaitu teori kurikulum itu sendiri. Materi yang pertama yaitu teori. Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan yang mengenai peristiwa atau ilmu pengetahuan oleh seseorang. Nah, teori tersebut juga dapat berupa teori pendidikan, teori belajar, teori kurikulum, dan masih banyak teori-teori lain yang akan dibahas. Nah, itulah tadi materi mengenai teori. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teori pendidikan. Teori pendidikan. Teori pendidikan menurut Sukamandi Datta pada tahun 2019, ia berpendapat bahwa teori pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu pendidikan klasik, pendidikan pribadi, teknologi pendidikan, dan pendidikan internasional. Oke, sekarang saya akan membahas satu persatu dari keempat bagian itu. Yang pertama yaitu pendidikan klasik. Pendidikan klasik yaitu perenalisme dan esensialisme, di mana perenalisme yaitu lebih berorientasi ke masa lampau, sedangkan esensialisme yaitu lebih berencana pada humanistik atau pada masa yang lebih modern seperti sekarang ini. Nah, itu tadi mengenai pendidikan klasik. Dan yang kedua yaitu pendidikan pribadi. Pendidikan pribadi yaitu progresif dan romantik. Pendidikan progresif merupakan suatu kesatuan yang utuh, sedangkan pendidikan regresif yaitu pendidikan yang tidak utuh atau hanya sebagian saja, sehingga pendidikan pribadi ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan klasik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi itu sendiri. Sedangkan yang keempat atau bagian terakhir yaitu pendidikan internasional, yaitu interaksi antara dua pihak, yaitu seperti guru dan siswa di mana. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu mengenai teori belajar. Teori belajar di sini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama teori behaviorisme, yaitu teori yang membahas tentang tingkah laku individu berdasarkan sifat dan kelakuannya itu sendiri. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, di mana teori itu hampir sama seperti teori behaviorisme. Ia membahas sifat tingkah laku individu,
tetapi konstruktivisme ini lebih cenderung pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu teori fonomontologi, di mana teori fonomontologi ini kaitan antara teori behaviorisme dan teori konstruktivisme, di mana ia saling menggabungkan sehingga ia menjadi teori yang lebih sempurna dari teori pertama kedua. Oke, sekarang kita masuk materi yang keempat. Mana materi yang keempat itu membahas tentang teori kurikulum. Nah, teori kurikulum yaitu seperangkat suatu rencana atau perencanaan yang memberikan makna terhadap kurikulum yang ada di sekolah dan evaluasi kurikulum sehingga menjadi kurikulum yang lebih signifikan dari kurikulum-kurikulum yang telah ada sebelumnya. Oke, sekarang saya akan membahas materi atau submateri yang keempat, yaitu mengenai landasan dan karakteristik kurikulum. Sebelum kita lanjut, saya akan membahas materi-materi mengenai yang pertama yaitu landasan, yang kedua karakteristik kurikulum itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu landasan. Landasan adalah gagasan atau kepercayaan yang menjadi landasan suatu prinsip mendasar, di mana landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan teknologi atau disebut sebagai IPTEK. Nah, kemudian saya akan membahas satu persatu dari 4 bagian tersebut. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Landasan filosofi yaitu filosofi memegang peranan penting dalam mengembangkan kurikulum, sama halnya seperti kurikulum pendidikan. Dan yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu terdapat 2 landasan psikologis, yaitu landasan psikologis perkembangan dan belajar, dalam tujuannya untuk mempelajari tingkah laku individu itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya sebagai suatu rencana atau kurikulum yang melaksanakan hasil pendidikannya. Dan yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan teknologi atau sering disebut sebagai IPTEK, yaitu perkembangan teknologi sehingga dapat mempengaruhi proses belajar itu sendiri, baik bersifat positif maupun negatif. Dan materi yang kedua yaitu karakteristik kurikulum. Nah, karakteristik kurikulum itu sendiri juga dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, dan yang kedua kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan yang ketiga kurikulum sebagai tujuan, dan yang keempat kurikulum sebagai reproduksi sosial. Itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai telah kurikulum yang saya bawakan. Kemudian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum